Seperti dikatakan sama siapa Eli Daneti, saya juga heran, seorang pengacara hebat katanya, ya kan? Hebat. Saya belum pernah ketemu waktu dia sidang berperkara di pengadilan mana. Saya pengen lihat suatu saat gitu loh. Sesuatu yang sudah ditemukan oleh yang terlapor, yang dilaporkan. Dan yang dilaporkan namanya apa memang baik, Pak? Nah, belum tentu namanya baik ya. Makanya RJ harus datang dari terlapor, ya, atau ditawarkan nggak oleh bisa penyidik. RJ malah ditawarkan dari pihak sono kan? Dari pelapor nggak bisa. Harus P21, pasti P21 minggu ini. Saya sudah dapat bocoran dari mana dari Polda dari Jaksa dari mana Gimana perasaan Pak Roy saat itu? Apakah tegang, takut? Wah, jangan-jangan P21 beneran nih. Dan perasaan sekarang bagaimana? Ya, kita nggak usah bahas perasaan ya. Enaknya bahas peranaan. Gini ya, nanti kita juga minta pendapat ya Pak Ugro. Tapi yang jelas, sejauh mana dia mendapatkan informasi itu. Karena kalau dari tim kita, baik itu melalui Pak Kosinudin atau melalui Mas Refli Harun, ya, itu kita atau Bang Gofur, kita infonya itu resmi, Mike. Resmi itu artinya kita bersurat, kemudian dari pintu depan kita dapat info dan kita diterima untuk audiensi, baik itu di Kejaksaan maupun di Kejaksaan Agung. Karena yang namanya P21 itu adalah dominus litisnya atau yang dominan memberikan informasi itu adalah pihak kejaksaan, bukan dari kepolisian. Ya gitu. Jadi mereka mau kepo di Kepolisian Republik Indonesia itu percuma, karena dapatnya harusnya dari kejaksaan. Tapi lucunya ada nih oknum-oknum. Saya bilang nih oknum ya, karena dia hanya pakai feeling dong gitu, atau hanya pakai bisik-bisik, tebak-tebak buah manggis katanya gitu Pak. Apa dia kena tipu jangan-jangan Pak? Nah, bisa juga dia kena tipu. Siapa yang nipu dia? Masa aparat menipu? Kan ya nggak mungkin. Coba dituntut aja itu orang yang menipu. Iya, dan ini apa yang mereka lakukan? Itu terus menawarkan sayembara, menawarkan ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, bahkan ada yang 5 miliar. Wow. Iya, ada yang 5 miliar. Banget tuh, Pak. Katanya mau dikasih ke panti asuhan, ya. Panti asuhan Pak, panti asuhan. Jangan-jangan ke panti asuhan. Ya gitu. Nah, itu masuk dalam ini loh. Kalau menurut undang-undang itu masuk dalam pasal 426 dan 427 KUHP. Jadi perjudian. Karena mereka sudah menawarkan sesuatu untuk kemudian dibuat judi, dibuat tebak-tebakan. Nggak boleh tuh tebak-tebak buah manggis. Jadi saya hanya pakai tanda-tanda feeling, boleh dong gitu. Boleh dong, boleh dong ya. Itu Mike. Jadi mungkin kita bisa mendapat pencerahan juga dari Pak Ugro ini ya. Mereka menawarkan sesuatu dan terakhir mereka ribut Pak Ugro. Ada mengklarifikasi itu katanya bukan perjudian. Itu kan boleh kan kalau kita mau ngasih tapi nggak jadi itu Pak. Gimana caranya? Ayo silakan Pak. Saya kayaknya mau beresin itu sedikit. Ada yang salah nih Pak. Silakan. Iya. Jadi saya judi. Arah saya selalu memberikan edukasi lah kepada masyarakat, ya kan. Kasus pencemaran nama baik dan fitnah, ya kan. Seperti dikatakan sama siapa Eli Daneti, saya juga heran, seorang pengacara hebat katanya, ya kan. Hebat. Saya belum pernah ketemu waktu dia sidang berperkara di pengadilan mana. Saya pengen lihat suatu saat gitu loh. Seperti apa ya? Iya. Bisa berbeda pendapat dengan jaksa penuntut umum atau dengan undang-undang atau dengan pasal ya kan Pak? Iya, nggak ada itu dia. Jadi kalau dikatakan misalnya gini, menurut Pak Ugro itu pasalnya 310 dan 311 itu memang tidak bisa digabung. Ya kan? Kalau 310 itu kan pencemaran nama baik. Betul. Kalau pencemaran nama baik gabungan fitnah, berarti itu ada unsur sesuatu yang sudah ditemukan oleh yang terlapor, yang dilaporkan. Dan yang dilaporkan namanya apa memang baik, Pak? Nah, belum tentu namanya baik ya. Jadi orang yang dituduh mencemarkan nama baik itu berarti dia punya bukti. Betul. Ya kan? Itu pencemaran nama baik. Tapi kalau berkaitan dengan fitnah, berarti totality 100% tidak ada dokumen atau barang apapun yang asli. Jadi kalau menurut saya 311 tidak tepat diterapkan seperti itu, walaupun 310 pencemaran namanya juga belum tentu tepat seperti itu, ya kan? Tapi kalau digabung 310 pencemaran namanya dan 311 fitnah itu berkasnya seperti apa saya tidak tahu. Betul. Ya kan? Jadi ini untuk edukasi pada publik. Yang kedua,
Ya, sama mungkin ada pasal-pasal lain ya, misalnya 372 kaitan dengan penggelapan. Dan 378 waktu itu ya kan. Ini kan menggunakan pasal itu ya. KUHP lama nih, ya kan. 377 378. Itu penipuan, penggelapan dan itu beda sama. Iya. Makanya apa yang tidak bisa direnteng gitu ya, kebiasaan orang merenteng. Yang gitu. Tersurat dalam KUHP itu tidak bisa dibikin analogi. Ya, harus secara eksplisit diterjemahkan unsur-unsurnya seperti apa. Harus ada faktanya gitu kan. Kemudian masalah kaitan dengan P21 ya. Katakan P21 itu dari jaksa kepada polisi. Jadi nggak usah penasihat hukum siapapun nggak usah mencari memberikan informasi. Oh ini mau P21. Kapan Anda bekerja sebagai jaksa? Itu kan juga enggak. Jadi jangan mempengaruhi jaksa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik seperti itu. Ya biarkan aja. Ya. Tapi menurut saya karena perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 terlapor lainnya, kan, saya tidak lagi menganalisa pasal-pasal yang dilaporkan tersebut. Tapi yang jelas berkas perkara ini walaupun ketentuan KUHP yang baru, pasal 361 huruf A tadi, itu menyatakan bahwa menggunakan KUHP yang lama. Berarti Undang-Undang 881. Iya, yang lama. Ya. Undang-Undang 81 memang disebutkan dalam pasal 109 ayat 2 tentang penghentian penyidikan. Ada memang. Ya, jadi setelah dilakukan restoratif justice, ditemukan semuanya, kemudian diterbitkan SP3. SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan kan? Surat perintah penghentian penyidikan. Surat untuk peristiwanya berarti yang dihentikan. Peristiwanya semua itu sudah selesai, dianggap tidak ada, ya kan? Nah, SP3 kalau dalam di luar RJ menurut KUHP yang lama nih. Ya, itu misalnya ada peristiwa pencemaran nama baik yang ringan-ringan juga seperti itu, tidak ada RJ. Nah, kemudian mereka ditemukan sepakat RJ misalnya. Nah, itu tidak ada yang saling menuntut lagi. Iya, betul. Dan siapa yang akan membuka ini di pra-peradilan? Walaupun diatur bahwa dalam SP3 itu KUHP yang lama Undang-Undang 881 itu bisa digugat di pengadilan. Ya kan? Tapi siapa yang mau nuntut? Tapi siapa yang nuntut? Nggak ada lagi, ya kan? Jadi kalau dikatakan oleh waktu itu Pak Rifai penasihat Pak Jokowi katakan, saya berbeda pendapat dengan Pak Ugro. Kenapa? Ini kan masih ada tersangka lain yang belum minta maaf. RJ jangan dijadikan alat intimidasi. Nah, itu yang terjadi Pak kemarin. Satu, jadi makanya RJ harus datang dari terlapor atau ditawarkan oleh penyidik. RJ malah ditawarkan dari pihak sono kan? Dari pelapor nggak bisa. Kalau RJ dari pelapor, sekarang juga kemarin saya ada menjadi ahli di pengadilan juga. Intinya pelapor itu membuat laporan yang tidak benar, kemudian diproses oleh oknum loh ya. Nah, tapi saya tanya-tanya, katanya RJ-nya berasal dari pelapor. Pelapor minta RJ seperti itu. Ini seperti tidak boleh terjadi. RJ kok dari pelapor tuh gimana itu Pak? Nah ini yang katanya menjadi alat intimidasi seperti itu. Jadi masyarakat supaya tahu bahwa kalau RJ itu berkas perkara sudah lengkap di penyidik, tapi belum dilimpahkan ke jaksa. Baik. Kemudian pihak terlapor mungkin akan menyampaikan, Pak, saya mohon difasilitasi restoratif justice. Atau penyidik menawarkan apakah akan ada restoratif justice. Kalau terlapor nyatakan baru dipanggil semuanya di kantor polisi, bukan di rumah kediaman pelapor. Nah, itu Pak. Itu nggak boleh. Ya, karena kediaman pelapor bukan kantor polisi. Kemudian ada kesepakatan bersama, habis itu dihentikan penyidikannya. Seperti itu. Penyidikannya dihentikan. Kan peristiwanya dianggap tidak ada, dicabut laporan polisinya. Tapi kalau di KUHP yang lama dan peraturan peraturan Perpol peraturan polisi nomor 8 tahun 2021 tentang penyidikan tidak pidana berkaitan restoratif justice, itu laporan polisi tidak boleh cabut. Tapi itu udah SP3. Makanya saya katakan kemarin waktu di Rakyat Bersuara, saya yakin tidak pernah ada data di kepolisian ini RJ kemudian bisa dilanjutkan sidang. Betul. Kalau ada saya tidak tahu menggunakan peraturan kepolisian yang mana dan menggunakan KUHP yang mana. KUHP-nya mungkin yang belum dicetak Pak itu. Nah, mungkin yang di edisi kedua. Iya, kalau saya baca di penghentian penyidikan di KUHP yang lama Undang-Undang 8 tahun 81 itu pasal 109 ayat 2. Nah, itu SP3 itu hanya berdasarkan bukan tidak pidana yang pertama, yang kedua tidak cukup bukti, yang ketiga demi hukum.
Nah, mungkin yang dikatakan Pak Rifai mungkin ayat 4. Gitu. Padahal ayat 4-nya nggak ada. Ya. Ayat 4-nya dulu mungkin udah di skip, dihapus. Oh iya, Nah, iya. Jadi sekali lagi tidak boleh Mengarang tersangka diambil satu persatu. Kalau misalnya diambil satu persatu, ya menurut saya harus dibuat laporan polisi baru. Betul. Dibuat SPDP baru. Iya. Dibuat sprindik baru. Ya. Berita acara semua dirubah semua. Ya, tidak bisa di. Katanya sprindiknya sudah ada 3 ini Pak, katanya sprindiknya. Kalau sprindik itu menurut saya, ya saya coba pelajari lagi. Jadi setiap laporan polisi itu bisa diterbitkan sprindik duluan, surat perintah penyidikan, baru kalau merasa yakin kirim surat perintah, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada jaksa. Ya, SP2P. Ya, jadi tidak bisa hanya surat perintah penyelidikan dan sprindik saja. SPDP itu dikirimkan maksimal setelah polisi mengadakan penyidikan paling lambat 7 hari. Ya kan. Jadi kalau SPDP sudah dikirim ke jaksa, kalaupun suatu saat memang tidak ditemukan cukup bukti, bisa dihentikan oleh penyidik. Dengan kata lain pemeriksa ini boncos. Gitu. Jadi kalau sekali lagi, gitu loh, ya, saya kalau debat dengan rekan-rekan pengacara ya Pak, yang pengacara Pak Jokowi, itu yang resmi aja Pak. Yang resmi ya. Ya, jadi misalnya si Yakub Sibuan, kemudian Rifai, atau Firmanto, itu aja Pak. Iya betul. Kalau yang lain tuh ngaku-ngaku pengacara Pak. Iya betul. Jadi pengacara tapi tidak mendapat surat kuasa khusus. Iya betul. Jadi harusnya nggak bisa mewakili Jokowi itu ngomong acara sumpahnya ada nggak Pak? Ya itu ada yang 2 yang sudah dibekukan. Ya, jadi kalau mengaku penasihat hukum kemudian ikut-ikutan, itu kalau istilah angkutan tuh ngompreng. Iya. Itu dulu mungkin ada Pak. Kalau zaman saya kecil tuh pernah mendengar istilah yang namanya pokrol bambu. Oh iya, pokrol kan, pokrol itu bukan lawyer. Ini Pak masuk pokrol itu. Ngaku-ngaku lawyer ini, Mike. Nah, pakai kartu anggota. Cuman kartu anggota, Pak, tapi bukan kartu lawyer. Tapi kalau kartu gini mah nyetak di mana juga bisa. Makanya itu dia ngaku-ngaku gitu loh. Saya kepengen suatu saat kalau ada di Rakyat Bersuara lagi, debatnya debat yang substantif lah. Mungkin betul. Dengan hukum acara pidananya, mungkin dengan hukum pidananya, prosesnya seperti itu. Karena kita harus tetap memberikan edukasi kepada masyarakat yang cinta pada hukum, keadilan dan kebenaran. Itu saja. Siapa tahu gini, Mike, ngaku-ngaku kartu kosong gini. Tulisannya Guyub Rukun UGM juga bisa ya. Tulisannya Universitas Indonesia juga bisa. Ngaku-ngaku gini tapi kosong. Saya buatin yang sentana, Pak. Oh iya, nanti dibuatin ya. Jadi jangan hanya berbekal kartu kayak gini terus kita ngaku-ngaku gini nih. Parah itu, parah. Jadi supaya masyarakat nanti tidak bosan, lebih bagus pada saat ketemu dalam suatu acara Rakyat Bersuara, debat substantif tentang kaitan dengan hukum. Itu mungkin lebih bermanfaat daripada debat kalau orang Jawa bilang ngerasani gibah perorangan sendiri. Ngaco. Tapi ngerasani itu, baik ini ada yang baru. Ada yang ngaco, Pak. Yang namanya ini, orangnya sama, Pak. Wow. Oh iya. Ini barusan nyebarkan hoax, Pak. Oh iya. Jadi katanya saya itu kemarin sudah dipanggil oleh tim cyber Polda Metro, terus minta maaf atas Twitter. Enggak, ini sebenarnya dia setengah benar, setengah salah, Pak. Apanya kok setengah? Nggak ada benernya. Karena Pak Roy pernah dipanggil tim cyber Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi dalam laporan saya terhadap Laurentius Irjan Buu. Ya, itu benar. Jadi waktu itu saya dipanggil itu sebagai bukan saksi, Mike, ahli. ahli pernah. Iya. Saya pernah juga dipanggil. Baca, Pak. Iya, saya panggil pernah sebagai ahli di tengah-tengah acara kita. Saya dipanggil sebagai ahli. Kasus ada satu kasus perusahaan di Jalan Jenderal Sudirman. Oh, gitu. Waktu itu kasus CCTV. Kasus CCTV saya menjadi ahli. Nah, tapi dia katanya ini dia dipanggil diberitahu saya punya Twitter di tahun 2020. Oh, yang sudah mengupload ijazahnya Jokowi. Ijazah. Nah, pada lucunya, Pak. Ini lucunya ya. Oh iya iya. Oh, ini Twitternya Pak. Yang namanya bukan, ini yang namanya UGM saja baru menampilkan ijazah Jokowi itu pada 24 Oktober tahun 2022. Iya iya. Nah, jadi kalau saya sudah menampilkan tahun 2020, itu berarti kalau ada bayi itu lahir sebelum ibunya, Pak. Itu hoax lagi, Pak. Padahal Twitter saya itu udah lama nggak ada, ya udah lama nggak ada dan itu digan di bawah kekuasaan saya lagi,
ya, dan ternyata ada orang mungkin maksudnya ngerekayasa Pak Ugro, tapi ngerekayasanya terlalu canggih, terlalu pintar tapi terlalu bodoh. Ya, harusnya dia tulis 2022, ditulisnya 2020. Mungkin dia dapat informasi tweetnya Mas Roy itu mungkin di Pasar Pramuka. Pasar Antik Jalan Surabaya. Oh iya, Pasar Antik Jalan Surabaya. Jadi nemu Twitter, terus diganti, terus diisi 2020 Februari apa gitu. Ya, dan sekarang malu. Setelah saya cek juga udah nggak ada itu. Jadi dia ngapus sendiri itu, Mas. Jadi tukang bohong berarti ya.